Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran untuk kelas 8 tentang materi teks persuasif. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Lanjut. Menemukan ajakan dalam teks persuasif. Tapi sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda pengertian dari teks persuasif. Teks persuasif ini adalah sebuah teks yang merujuk kepada ajakan, sebuah ajakan ataupun membujuk seseorang untuk melakukan hal yang ada dalam teks persuasif itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya teks persuasif ini teks yang mempengaruhi, ya. Seperti itu, teks persuasif ini adalah teks yang mempengaruhi. Cara mempengaruhi dari teks persuasif ini atau cara kerja dari teks persuasif ini adalah yang pertama, teks ini memberikan kita pengetahuan tentang sesuatu, lalu dia mengajak kita untuk melakukan sesuai dengan yang ada di dalam teks persuasif itu sendiri. Dipahami ya? Ini silakan dibaca. Terus terang, saya merindukan tenlit yang berani, jujur, wajar, dan otentik. Nah, biasanya teks persuasif ini terdapat pada sebuah iklan contoh iklan sabun tentang kulit yang bersih, putih, dan mulus ya. Jadi dalam iklan tersebut mengandung teks persuasif yang membuat kita tertarik untuk menggunakan produk mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya iklan itu, teks yang dalam iklan itu atau teks dalam iklan tersebut memang pada dasarnya adalah sebuah teks persuasif yang merujuk kepada si pembeli ataupun si pendengar ataupun si calon konsumen untuk membeli produk atau produk yang mereka tawarkan di iklan yang sedang mereka coba kemukakan, dan mereka tawarkan kepada kita agar kita terbujuk untuk membeli barang yang mereka tawarkan. Seperti itu ya. Silakan dibaca ya. Itu adalah dari teks persuasif ya. Dalam teks persuasif juga isinya itu terdapat tiga bagian. Argumentasi ini sebuah kata-kata atau kalimat pengantar dari teks persuasif atau persuasi yang ditujukan kepada si pendengar ataupun si konsumen sebelum kita masuk pada fakta. Dalam sebuah teks persuasif ini harus disertai juga dengan fakta, karena biasanya orang itu akan tertarik dengan apa yang ditawarkan di dalam teks persuasif tersebut adalah fakta. Setelah kita menyampaikan beberapa argumen penjelas dan pendukung, lalu kita mengungkapkan beberapa fakta yang menjadi daya tarik tersendiri kepada produk atau produk yang kita tawarkan dalam teks persuasif agar mereka lebih yakin dan lebih berminat untuk menggunakan dan membeli hal yang kita tawarkan. Itu sudah masuk pada tahap ajakan. Jadi kita mengajak. Contoh juga tentang gaya hidup sehat. Itu juga tentang persuasif karena dia mengajak ya. Silakan dibaca ya. Ajakan dalam teks persuasif di dalam pembelajaran sebelumnya ya. Silakan dibaca. Ajakan dalam teks persuasif
tersirat dan tersurat. Tersurat itu ada dua, harus, sebaiknya, dan sebagai berikut. Jangan, hindarilah, itu tersurat. Tersurat artinya sudah ada di dalam teks itu sendiri. Tersirat itu tersembunyi ya, tersembunyi. Jadi tidak ada di dalam teks itu sendiri. Dia ada tetapi tersembunyi di balik makna. Paham ya? Contoh yang dia maksud adalah contoh makna yang tersembunyi itu jika seseorang mengatakan gunakanlah produk ini karena produk ini memiliki kualitas yang baik. Nah, itu tersurat secara langsung. Produk ini memiliki kualitas yang baik. Nah, itu tersirat karena memiliki makna di baliknya bahwa silakan kalian menggunakan produk ini karena produk ini adalah produk yang baik. Seperti itu ya. Berikut, silakan dibaca. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Pada intinya, teks persuasif adalah teks yang mengajak ya, mengajak, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu hal ataupun untuk membeli yang ditawarkan. Karena pada dasarnya teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi si pendengar ataupun si calon konsumen agar mereka tertarik dengan hal yang ditawarkan dalam teks persuasif itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ataupun di WA group ataupun di WA pribadi, silakan. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.